もう一度仲間って呼んでくれるかな。助けて。当たり前だ。Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mimin. Di video kali ini, Mimin mau bahas tentang 12 buah iblis yang penggunanya tewas, dan kekuatan dari buah iblis tersebut kembali ke sirkulasi dan dimakan oleh pengguna yang lain. Tapi sebelum itu, Mimin ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan update video seru lainnya dari Mimin. Oke, langsung saja. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya, apa itu buah iblis di serial One Piece. Bagi yang baru nonton, Mimin jelaskan lagi secara singkat apa itu buah iblis. Buah iblis adalah buah misterius dan khas yang tersebar di seluruh dunia, dikenal karena memberi pemakan mereka kekuatan super permanen dan ketidakmampuan berenang yang sama permanennya. Secara keseluruhan, buah iblis mencakup ratusan kekuatan yang berbeda, dari yang biasa hingga yang secara umum bersifat penghancur massal. Hal ini secara luas dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu Paramecia, Logia, dan Zoan. Buah iblis telah banyak dikonsumsi oleh para tokoh paling penting di dunia, terutama di antara 3 kekuatan besar. Karena sifatnya yang sangat langka, buah ini sangat dicari di seluruh dunia, bahkan, satu buah iblis bisa bernilai ratusan juta belly di pasar gelap, dan segala upaya telah dilakukan untuk memproduksi massal versi buatan atau sintetisnya untuk tujuan peperangan. Pada umumnya, satu individu hanya bisa mengkonsumsi dan mendapatkan satu buah iblis. Masih menjadi misteri di mana ada satu tokoh, yaitu Kurohige, mampu mendapatkan 2 kekuatan buah iblis sekaligus. Sifat dari buah iblis adalah, jika penggunanya tewas, maka kekuatan dari buah iblis tersebut akan bereinkarnasi dan kembali ke sirkulasi, menjadi buah utuh yang siap untuk dikonsumsi pengguna selanjutnya. Ini dia, 12 buah iblis yang kembali ke sirkulasi, dikarenakan pengguna sebelumnya telah tewas. Soru-Soru Nomi. Pengguna sebelumnya, Mother Carmel. Pengguna sekarang, Big Mom. Soru-Soru Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan memanipulasi jiwa manusia. Awalnya digunakan oleh Carmel, tetapi kemampuan itu berpindah ke Big Mom sekarang. Belum dijelaskan bagaimana Big Mom mendapatkan Soru-Soru Nomi ini. Tetapi dengan bergantinya pengguna kekuatan tersebut, bisa kita pastikan bahwa Mother Carmel telah tewas. Mane Mane Nomi. Pengguna sebelumnya, Kurozumi Higurashi. Pengguna sekarang, Bon Clay. Mane Mane Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi siapapun yang telah mereka sentuh, menjadikan pengguna sebagai manusia peniru. Ketika pengguna berubah, mereka juga meniru fleksibilitas, kekuatan, dan kemampuan serta suara orang yang disalin, tetapi tidak bisa meniru jenis kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis. Mereka dapat berubah menjadi orang lain dengan menyentuh wajah mereka dengan tangan kanan dan kembali ke keadaan normal dengan menyentuh wajah mereka dengan tangan kiri. Buah ini awalnya digunakan oleh Kurozumi Higurashi. Dia menggunakan buah ini untuk menipu pemerintahan Wano dengan menyamar sebagai Kozuki Oden dan Sukiyaki lalu menggunakan kemiripan mereka untuk mempromosikan Orochi. Dia juga menggunakan kemampuan ini di medan perang secara efektif, lalu menyamar sebagai Momonosuke untuk mengalihkan perhatian Oden saat Oden bertarung melawan Kaido. ナミさ、ビビちゃんのことだろ。私諦める。ビビのためだもんね。10億ベビー。金の話かよ。うわ、ウソップが落ちた。ナミ、てめえ紛らわしい真似してんじゃねえぞ。え？何騒いでんのあんたたち。ビビのことなら心配したって仕方ないでしょ。おい、ウソップが落ちた。ほっときなさいって。 Bari-Bari Nomi. Pengguna sebelumnya, Kurozumi Semimaru. Pengguna sekarang, Bartolomeo. Bari-Bari Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk membuat barrier. Dengan menyilangkan jari tengah dan jari telunjuk mereka, pemilik mampu menciptakan barrier yang sangat kuat. Buah ini sebelumnya dimakan oleh Kurozumi Semimaru, diperlihatkan di manga chapter 969 saat Semimaru membuat barrier untuk melindungi Orochi dari serangan Oden.
Tidak atau belum dijelaskan bagaimana Semimaru tewas, namun kini kekuatan itu diketahui telah menjadi milik dari Bartolomeo. バリバリの ティスタラ OP Nomi. Pengguna sebelumnya, Dr. Misterius. Pengguna sekarang, Trafalgar Law. OP Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kemampuan untuk mewujudkan ruang berbentuk bola di mana pengguna dapat memanipulasi segala orientasi, gerakan, dan konfigurasi fisik apapun dan siapapun, termasuk diri mereka sendiri dengan cara bedah operasi. OP Nomi terkenal dan didambakan karena memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi ajaib, menyembuhkan penyakit yang tidak dapat diobati, dan bahkan menghindari cacat fisik. Ini juga disebut buah iblis ultimate, karena kekuatannya yang unik untuk bisa menjadikan orang lain awet muda sebagai ganti nyawa pengguna itu sendiri. Buah ini sebelumnya digunakan oleh seorang dokter terkenal, yang nama dan sosoknya tidak, atau belum dijelaskan dalam anime atau manganya. Kini diketahui, buah tersebut digunakan oleh Trafalgar Law, kapten dari bajak laut hati. Toki Nomi. Pengguna sebelumnya, Kosuki Toki. Pengguna sekarang, belum diketahui atau masih dalam sirkulasi dan menunggu untuk ditemukan. Toki Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk mengirim diri mereka sendiri dan orang lain menuju ke masa depan. Pengguna terakhir yang diketahui adalah Kosuki Toki, istri dari Kosuki Oden. Sejak kematiannya, belum dijelaskan lebih lanjut tentang nasib dari buah iblis ini. Dimungkinkan Toki Nomi masih berada pada sirkulasi, dan menunggu untuk ditemukan. Nagi Nomi. Pengguna sebelumnya, Don Quixote Rocinante. Pengguna sekarang, belum diketahui atau buah belum ditemukan lagi. Nagi Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia, yang memungkinkan pengguna untuk membuat bidang ruang suara, dan memanipulasi volume suara, membuat pengguna menjadi manusia tanpa suara. Buah ini dimakan oleh Don Quixote Rocinante, tetapi setelah kematiannya, buah ini kembali ke peredaran dan sejauh ini belum ada penjelasan, apakah buah ini telah ditemukan atau dikonsumsi oleh orang lain. Sarasara Nomi, model Axolotl. Pengguna sebelumnya, Smiley. Pengguna sekarang, belum ditemukan atau belum dikonsumsi. Sarasara Nomi model Axolotl adalah buah iblis tipe Zoan yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi Axolotl hybrid dan full Axolotl sesuka hati. Buah ini dimakan oleh Smiley, makhluk eksperimen ciptaan Kaisar Clown yang dibantu menggunakan catatan riset Dr. Vegapunk. Terakhir diketahui setelah Smiley tewas dalam upayanya meledakkan diri, buah ini bereinkarnasi dan kembali ke dalam sirkulasi menjadi buah utuh. Di animenya sendiri, yaitu pada chapter 602, diperlihatkan Sarasara Nomi terlahir kembali dengan mengambil bentuk dari buah apel yang berada di Pang Hazard. Sejauh ini belum ada kepastian, apakah buah ini telah dikonsumsi lagi oleh orang lain, atau masih berada di suatu tempat di Pang Hazard. Yuki Nomi. Pengguna sebelumnya, Monet. Pengguna sekarang, belum ditemukan atau belum dikonsumsi. Yuki Nomi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi elemen salju sesuka hati, mengubah pengguna menjadi manusia salju. Buah ini dimakan oleh Monet, manusia setengah hati asisten dari Kaisar Clown. Monet dikonfirmasi tewas saat ledakan di Pang Hazard. Sampai saat ini, status buah Yuki Nomi masih berada pada sirkulasi dan menunggu untuk ditemukan. Gutsu Nomi. Pengguna sebelumnya, Bill, kapten dari aliansi bajak laut Silver. Pengguna sekarang, buah masih dalam sirkulasi atau menunggu untuk ditemukan. Gutsu Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia, yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tubuh mereka menjadi tungku bersuhu tinggi, dan melelehkan logam di dalamnya, menjadikannya manusia tungku ledakan. Pengguna dari buah iblis ini adalah Bill, kapten dari aliansi bajak laut Silver. Setelah Bill tewas pada cerita non-kanon, Tambang Silver, buah ini masih berada pada sirkulasi dan menunggu untuk ditemukan. Suke Nomi. Pengguna sebelumnya, Absalom. Pengguna sekarang, Shiryu, anggota bajak laut Kurohige. Suke Nomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberikan penggunanya kemampuan untuk mengubah diri mereka sendiri dan apapun yang mereka sentuh menjadi tidak terlihat, membuat mereka menjadi manusia tak terlihat. Pengguna kekuatan buah ini sebelumnya adalah Absalom, pemimpin pasukan para zombie pada cerita Thriller Bark. Pada manga chapter 925, Absalom dikonfirmasi tewas setelah dibunuh oleh bajak laut Kurohige, lalu kekuatan dari Suke Nomi kini berganti menjadi milik Shiryu.
Belum diketahui apakah Shiryu memakan buah Suke no Mi setelah buah itu bereinkarnasi, atau menggunakan cara misterius seperti yang dilakukan Kurohige kepada Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Meira no Mi. Pengguna sebelumnya, Podcast DAS. Pengguna sekarang, Sabo. Meira no Mi adalah buah iblis tipe Logia yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengontrol, dan berubah menjadi api sesuka hati. Pada mulanya, pemilik kekuatan buah ini adalah Portgas de Aes, anak dari Raja Bajak Laut Gold de Roger. Aes tewas saat pertempuran di Marineford dalam usahanya melindungi Luffy dari serangan Akainu. Setelah Aes tewas, buah tersebut kembali ke sirkulasi. Kemudian, pada manga chapter 700, Meira no Mi kembali diperlihatkan di Dressrosa, sebagai hadiah utama dari kompetisi pertandingan di Colosseum. Awalnya Luffy mengikuti kompetisi tersebut untuk mendapatkan buah Meira, hingga pada babak final, Sabo menggantikan Luffy dan memenangkan pertandingan. Pada manga chapter 744 diperlihatkan Sabo langsung memakan buah Meira sesaat setelah ia mendapatkannya, menjadikan Sabo manusia api meneruskan tekad Aes. Gura-Gura no Mi. Pengguna sebelumnya, Edward Newgate atau Shirohige. Pengguna sekarang, Marshall the Teach atau Kurohige. Gura-Gura no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi getaran, atau gempa, membuat pengguna menjadi manusia gempa. Buah ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dianggap sebagai buah iblis terkuat di kelas Paramecia. Pengguna buah ini dulunya adalah salah satu Yonko, yaitu Edward Newgate atau lebih dikenal dengan nama Shirohige. Seperti Aes, Shirohige juga tewas dalam babak perang Marineford setelah menerima banyak cedera selama pertarungan. Di babak ini pula, Marshall the Teach atau Kurohige, dengan mengambil keuntungan dari kekacauan perang, mencuri kekuatan dari buah Gura-Gura no Mi setelah Shirohige tewas. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan besar, yaitu tentang metode dan cara Kurohige mendapatkan kekuatan Gura-Gura, dan mengapa Kurohige mampu menggunakan dua kekuatan buah iblis sekaligus mengingat Kurohige sudah memiliki kekuatan buah Yami-Yami, menjadikan Kurohige satu-satunya dan orang pertama yang memiliki dua kekuatan buah iblis di dalam tubuhnya. Nah, itu dia 12 buah iblis yang penggunanya tewas, dan kekuatannya kembali ke sirkulasi atau telah dipakai oleh orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update menarik lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang mau request silahkan tuliskan di kolom komentar. Minin undur diri, salam, Anime Love. やったな船長